Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Nadia, apa kabar? Baik sekali, Rizky. Ya ini ada kabarnya ada raja kecil menurut Prabowo. Nah, ini dia. Ini kaitannya sama penghematan anggaran begitu ya di kementerian. Betul, dan ini masih menjadi teka-teki siapa, karena memang ada beberapa pihak pasti yang merasa dirugikan, karena penghematannya juga cukup besar, Rizky. 306 triliun rupiah lebih. Iya, nah siapa yang disebut Prabowo sebagai raja-raja kecil yang melawan dalam penghematan anggaran gitu ya. Betul, nanti kita tunggu saja ya. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia, berikut seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, pabrik plastik di Kelurahan Pamoyanan, Kota Bogor, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat percikan api dari mesin blower yang kemudian menyambar bahan-bahan kimia di sekitarnya. Jet. Dengan cekatan, petugas pemadam kebakaran ini berupaya memadamkan api di ruang produksi pabrik plastik di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Kebakaran ini diduga akibat percikan api dari mesin blower yang menyambar ke mesin printing. Karyawan yang panik sempat berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Banyaknya zat kimia seperti tinta dan thinner membuat api tak terkendali. Dan APAR juga keluar semua tapi nggak ketolong, hampir 10 kaleng nggak padam sama saya, soalnya emang benar-benar api langsung gede aja gitu, langsung kebak yang penuh tintanya itu kan. Tugas damkar menurunkan 7 unit mobil untuk memadamkan api. Ini dan ternyata yang terbakar itu adalah mesin printing plastik ukuran cukup besar. Dugaan sementara penyebab kebakaran itu ada percikan api dari mesin blower yang berada di sebelah mesin printing plastik tersebut. Karena di situ ada bak tinta, kemudian banyak bahan kimia, jadi api cepat berkobar. Meski kebakaran terjadi saat proses produksi, namun tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Dua bangunan di Kota Serang, Banten terbakar pada Senin malam. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah dibawa ke rumah sakit karena syok berat. Api melahap dua bangunan di komplek perumahan Taman Lopang Indah, Kota Serang, Banten. Kebakaran menimpa sebuah gudang tempat penyimpanan barang elektronik dan merambat ke rumah di sebelahnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga dipicu korsleting listrik di gudang elektronik. Meski tidak ada korban jiwa, pemilik rumah diinformasikan mengalami syok dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sembilan orang tewas akibat keracunan alkohol di Cianjur, Jawa Barat. Para korban sebelumnya meminum cairan alkohol kadar 96% dicampur sachet minuman lain. Satu persatu warga kampung Kaum Kidul Kademangan, Mande, Cianjur diamankan setelah keracunan alkohol 96%. Jumlahnya 9 orang tewas, sementara 3 orang dirawat di rumah sakit. Sebelumnya para korban menenggak cairan alkohol murni yang dicampur dengan minuman kemasan berasa pada Jumat malam. 2 dari 3 yang dirawat kini telah diperbolehkan pulang. Korban minum cairan alkohol murni setelah membeli di salah satu toko online sebanyak 1 jerigen ukuran 1 liter, sementara 12 korban mengalami gejala yang sama, namun 2 orang tidak dirawat di rumah sakit. Nah, Kang kan dinyatakan selamat ini. Gimana rasanya, Kang, dari selamat dari maut alkohol itu? Alhamdulillah, rasanya bahagia lah. Nah, lolos dari maut. Nah, apakah akan diulang kembali hal seperti itu atau bagaimana, atau menyesal atau bagaimana? Saya sangat menyesal sekali dan saya mulai dari sekarang tidak akan pernah lagi untuk minum alkohol dan
2 orang yang meninggal diantaranya tidak dirawat di rumah sakit. Ada yang meninggalnya di kediamannya masing-masing, kemudian ada yang meninggal di RSUD Sayang, dan ada juga yang meninggal di Rumah Sakit Dr. Hafiz. Untuk sementara ini dari posko pengaduan tersendiri yang dibuat oleh pihak Polres Cianjur yang tepatnya ada di Polsek Mande, sementara tidak ada pengaduan tambahan. Untuk penyelidikan Bang, apakah sudah ada yang dijadikan tersangka? Sementara masih dikumpulkan dulu keterangan-keterangan saksi karena dari yang sehat pun masih enggan untuk memberikan keterangan. Hingga saat ini, 1 orang masih menjalani perawatan intensif di RSUD Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Pemirsa, ratusan karyawan LPSK berunjuk rasa terkait pemangkasan anggaran akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK mencapai 62%, berdampak pada kualitas perlindungan saksi dan korban. Aksi damai dan diskusi antara pegawai dengan sejumlah pimpinan di halaman gedung LPSK berada di Jalan Raya Ciracas, Jakarta Timur, Senin pagi. Para pegawai menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK. Anggaran untuk LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas menjadi 144 miliar rupiah hingga tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai meminta kepada pimpinan KPK untuk melakukan moratorium atau penundaan pemangkasan yang dilakukan kepada LPSK. Saat ini LPSK telah menyiapkan usulan efisiensi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan mendukung program pemerintah. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah, gitu ya. Hal-hal yang bisa kita efisienkan ya perlu kita efisienkan, gitu ya. Tapi jangan sampai juga tentu hak korban itu kita sampaikan, gitu ya. Itu langkah efisiensi penting. Gitu ya. Sejauh ini LPSK berkomitmen untuk tetap memberikan layanan perlindungan kepada para saksi dan korban. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Mirsa, Radio Republik Indonesia atau RRI Semarang, Jawa Tengah menonaktifkan siaran Pro 4 baik melalui penyiaran gelombang FM maupun AM. Muncul dugaan penutupan siaran Pro 4 adalah dampak dari efisiensi anggaran pelajar atau APBN 2025. Unggahan di media sosial ini mengejutkan banyak pihak, terutama pendengar setia radio di Semarang, Jawa Tengah. Radio Republik Indonesia RRI Semarang mengumumkan menonaktifkan siaran Pro 4, baik melalui pemancar AM maupun FM. Keputusan ini mengejutkan penggemar siaran Pro 4 RRI Semarang. Ya sebenarnya saya sih sangat kecewa. Itu programnya bagus sekali dan waktu saya masih muda itu senang sekali dengan RRI, terutama wayang. Muncul dugaan, nonaktif pemancar Pro 4 ini adalah dampak dari efisiensi anggaran APBN 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo. Namun Kepala LPP RRI Semarang Atik Hindari membantah. Menurutnya penonaktifan pemancar FM dan AM siaran Pro 4 adalah keputusan strategis, merubah penyiaran dari terestrial ke siaran streaming. Sebenarnya ini sudah lama akan kami alihkan ke sana, digitalisasi, tetapi tanpa meninggalkan terestrial, tanpa meninggalkan kualitas yang ada gitu. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ini justru kami tertinggal nanti gitu. Hanya mungkin salah menarasikan mungkin ya teman-teman di bawah. Nonaktif siaran melalui pemancar AM dan FM telah dilakukan hari Senin kemarin. Aktivitas siaran di kantor LPP RRI Semarang kini berjalan seperti biasa. Saat ini terdapat 103 pegawai di RRI Semarang dan 6 orang kontributor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan besar-besaran pada APBN 2025 di semua kementerian dan lembaga. Dalam pelaksanaannya, Prabowo mengungkapkan ada raja kecil yang merasa kebal hukum dan melawannya saat menghemat anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Tidak perlu pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil,
Ada. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Di tengah efisiensi dan pemotongan anggaran kementerian, 505 kepala desa dijadwalkan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Kepala desa terpilih akan mendapatkan berbagai pembekalan selama 7 hari mulai 21 Februari mendatang. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan simulasi jalur keberangkatan 505 kepala daerah yang akan melakukan retret di Magelang. Salah satu opsi jalur pemberangkatan para kepala daerah usai dilantik di Istana Negara Jakarta pada 20 Februari mendatang, yaitu transit di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Transit direncanakan 21 Februari dari Istana Gedung Agung, para kepala daerah akan menggunakan bus menuju Magelang. Dalam retret nanti, para kepala daerah akan menerima 3 materi inti, mulai dari tupoksi, astacita hingga pembekalan dari Lemhanas. Opsinya adalah berkumpul di Jogja. Nah, di Jogja salah satunya adalah titik ini. Tadi Kepala Istana sampaikan sangat berkenan karena memang sudah sangat memungkinkan juga ya, dan bisa diadakan dengan sangat sederhana, sangat simpel. Ini hanya titik temu saja, meeting point. Berkumpul di sini kemudian bersama-sama dengan bis ke Magelang. Retret bagi kepala daerah di Magelang adalah pertama kali dilakukan, sama halnya dengan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Maklar kasus Mahkamah Agung Zarof Rikar menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus Zarof terungkap akibat suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Sidang pembacaan dakwaan dipimpin oleh Hakim Ketua Rosiha Juria Rangkuti Senin siang. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyatakan Zarof Rikar menerima gratifikasi sebesar 915 miliar rupiah dan emas 51 kg atas perannya sebagai maklar kasus di Mahkamah Agung sejak 2012 hingga 2022. Hadir di ruang sidang utama, Meriska Wijaya, Ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur. Keduanya juga menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan. Sidang ketiga terdakwa akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum masing-masing terdakwa 17 Februari mendatang. Pemirsa, sidang perdana kasus penembakan bos rental menghadirkan tersangka 3 prajurit TNI Angkatan Laut digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Para terdakwa dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan ini dihadiri ketiga terdakwa prajurit TNI AL, yakni Bambang Apriyatmojo, Akbar Adli, dan Refsin Hermawan. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Letnan Kolonel Arif Rahman ini digelar secara terbuka. Dalam sidang terungkap peran dari masing-masing tersangka dalam insiden penembakan. Terdakwa Bambang berperan mencari informasi kepada saksi Henry tentang mobil yang akan dijual. Sementara terdakwa Akbar menjadi perantara pembelian mobil bodong tersebut. Adapun terdakwa Rafsin merupakan pembeli mobil rental. Dalam sidang juga terkuak fakta bahwa penembakan diduga sudah direncanakan, bahkan senjata sudah dipersiapkan tersangka. Dalam dakwaan, Bambang Apri dan Akbar Adli diancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Sementara Rafsin Hermawan didakwa pasal penadahan dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara. Bahwa atas dakwaan tersebut tadi penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan auditor militer yang telah disampaikan tadi. Kasus penembakan bos rental Ilyas Abdurrahman 48 tahun berawal dari korban dan anaknya Agam yang mencari keberadaan mobil rentalnya yang terdeteksi ada di daerah Tangerang. Keduanya berupaya mengejar dan menghentikan mobil rentalnya. Namun yang berada di dalam mobil mengeluarkan senjata. Korban minta pendampingan Polsek Cinangka namun tak digubris. Saat korban melanjutkan sendiri upaya pengejaran mobil rental, Ilyas ditembak oleh pelaku mengenai dada dan tewas. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, dan Di Bernardi melaporkan.
Pemirsa Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pertemuan ini dilaksanakan guna mengenalkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo serta membahas perkembangan regulasi kepemiluan termasuk potensi perubahan aturan menjelang pemilu 2029. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap berkesempatan mengenalkan struktur baru dalam kepengurusan DPP kepada Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin saat melakukan kunjungan ke gedung KPU RI Jakarta. Kunjungan dalam rangka audiensi ini diterima langsung Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin bersama jajaran. Sebagai partai politik, Perindo yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini merasa perlu menjalin komunikasi dengan KPU RI sebagai penyelenggara pemilu agar dapat memahami perkembangan regulasi terbaru terkait kepemiluan. Ada kemungkinan banyak perubahan-perubahan perundang-undangan di dalam menyambut pemilu 2029. Seperti presidensial threshold itu menjadi 0. Kami percaya untuk parliamentary threshold juga akan menuju seperti itu. Karena dasar pemikiran atau dasar undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Partai Perindo berharap komunikasi antara Partai Perindo dan KPU terus terjalin dengan baik agar pemilu mendatang dapat berjalan lebih demokratis dan transparan. Dari Jakarta, Wenda Nura Indra Purnama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Kuningan, Jakarta. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Tim penyidik Kejagung menggeledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin siang. Penggeledahan yang berlangsung lebih dari 5 jam sejak pukul 12 siang kemarin menggeledah 3 ruangan di 4 lantai berbeda. Di antaranya ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir, serta ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah barang bukti dokumen dan elektronik. Tentu penggeledahan ini dilakukan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Selain itu, Jampitsus juga mengumpulkan bukti-bukti berupa keterangan 70 orang saksi yang telah diperiksa, termasuk 1 ahli keuangan negara. Dari Jakarta, Sahreza Zanski, Irfan Hardiansa, Ade Supriyatna, dan Sandu Santo, iNews melaporkan. Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Sandip terkait kasus bakar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam pemeriksaan ini, Kepala Desa Arsin tidak ada di tempat. Tim dari Bareskrim tiba di rumah Arsin bin Sandip Senin malam. Polisi membacakan surat perintah dan langsung melakukan penggeledahan di kediaman Arsin. Namun Kades Arsin tidak ada di kediamannya. Polisi hanya menemui istri dan saudara kandung kepala desa. Penggeledahan dilakukan di 3 titik, rumah Kades, rumah Sekretaris Desa, dan kantor Desa Kohot. Belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian, namun penggeledahan diduga terkait kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Usai penggeledahan, istri dan saudara kandung Arsin diperiksa di Mapolsek Paku Haji, Tangerang. Sementara itu, Bareskrim Polri menyatakan sudah memeriksa Kepala Desa Kohot Arsin bin Sandip terkait kasus dugaan pemalsuan surat SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Kabupaten Tangerang. Ya, dalam pemeriksaannya ditemukan modus operandi bahwa terlapor dan kawan-kawannya menggunakan surat palsu untuk membuat permohonan ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah memeriksa 44 orang saksi.
modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita awali dari awal, dari ujungnya kan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Pemirsa, Kementerian ATR BPN telah memberikan sanksi pemecatan kepada 8 pegawai, salah satunya Joko Susanto, mantan Kepala Kantor Pertanahan Subang dan Kabupaten Tangerang. Padahal Joko Susanto sudah pensiun pada Oktober 2024 lalu. Lantas untuk apa memecat pegawai yang sudah pensiun? Joko Susanto diduga memiliki peran vital dalam penerbitan sertifikat laut. Persoalan pagar laut semakin meluas. Selain di perairan Tangerang, laut bersertifikat juga ditemukan di Subang, Jawa Barat. Sertifikat laut seluas 462 hektar dengan 307 bidang diterbitkan oleh ATR BPN Subang di tahun 2021. Penerbitan sertifikat merujuk pada peta zaman Belanda 1942. Ada time series history dari tahun 42 sampai dengan sekarang itu yang dulunya itu tidak ada kepala burung di Patimban, sekarang ada. Artinya segala sesuatu bisa terjadi, adanya tanah timbul dan sebagainya. Dan SOP itu sudah kita laksanakan semua. Keterangan Herman langsung dibantah oleh nelayan. Seorang nelayan di Cirewang mengaku sejak Presiden Soeharto, Teluk Cirewang merupakan laut, bukan daratan. Bukan, ini emang laut dari dulu masih dalam, sekarang udah dangkal, udah susah nelayat pun di sini. Jika penerbitan sertifikat merujuk pada peta zaman Belanda, lantas mengapa ada nama-nama nelayan dan warga dicatut tanpa izin untuk pembuatan sertifikat tersebut? Ini tahu tiba-tiba aja. KTP nggak dipinta? Enggak dipinta apa aja, nggak dipinta. Ini tahu tiba-tiba aja. Kini 8 pegawai Kementerian ATR BPN dipecat, termasuk Joko Susanto yang pernah menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada 2023. Padahal Joko Susanto sudah pensiun pada Oktober 2024 lalu. Lantas, untuk apa memecat pegawai yang sudah pensiun? Ya kalau udah pensiun ya nggak mungkin dipecat, yang udah pecat otomatis. Dan bukan kewenangan kita lagi. Kalau pemecatan kan bagi pihak-pihak yang terlibat, yang masih aktif, yang kita pecat itu. Kalau yang sudah pensiun ya udah pensiun, mau gimana lagi? Joko Susanto pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang dengan kasus sertifikat laut yang sama. Keberadaan Joko Susanto kini tak diketahui. Joko Susanto diduga memiliki peran vital dalam penerbitan sertifikat laut baik di Subang maupun di Tangerang. Mereka yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum, ya, itu tidak bisa kemudian bebas begitu saja dengan alasan bahwa dia sudah pensiun. Dia mungkin tidak bisa diberikan sanksi administratif oleh atasannya lagi, tetapi sanksi pidana masih tetap bisa dikenakan, misalnya diproses oleh pihak kepolisian misalnya. Penerbitan sertifikat laut harus terus dikawal bersama agar kasus ini dapat diusut tuntas. Aparat hukum harus berani mengambil langkah tegas kepada 8 orang yang telah diberi sanksi oleh Kementerian ATR BPN. Tim Liputan RCTI melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 280 juta orang ditargetkan menerima medical check-up gratis dengan total anggaran mencapai 4,7 triliun rupiah. Pemeriksaan kesehatan gratis ini selain untuk mendeteksi resiko penyakit sejak dini, juga untuk merujuk warga yang memerlukan penanganan lanjutan baik pasien BPJS maupun non-BPJS. Sambil membawa balitanya, sejumlah warga ini mengikuti cek kesehatan gratis di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat. Satu persatu pasien lansia ini juga menjalani pemeriksaan awal.
Sebelum diperiksa lebih lanjut, para pasien terlebih dahulu di-screening mulai dari pendataan hingga pemeriksaan berat dan tinggi badan. Warga kemudian dapat memeriksakan sejumlah penyakit yang dikeluhkan. Program medical check-up gratis ini disambut antusias warga setempat. Seorang warga mengaku merasa terbantu bisa memeriksakan penyakit asam urat dan kolesterol yang dideritanya secara gratis. Kolesterol sama asam urat, iya. Memang itu iya, soalnya seminggu ini saya udah cek ke klinik, kolesterol saya tinggi, asam urat tinggi, jadi saya pengen ke puskes dulu tadi. Taunya ada cek gratis, pikiran yang ulang tahun Januari nggak bisa lagi, tetapi taunya masih bisa. Program cek kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi warga yang berulang tahun dengan usia di bawah 6 tahun dan di atas 18 tahun ke atas ini juga digelar di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di sini 45 warga yang terpilih melakukan cek kesehatan gratis didominasi lansia dan anak bayi hingga usia 3 tahun. Cek kesehatan gratis ini selain untuk mendeteksi resiko penyakit, juga untuk merujuk warga yang memerlukan penanganan lanjutan, baik pasien BPJS maupun non-BPJS. Semua sama, jadi BPJS, non-BPJS sama semua. Semua punya hak. Bahkan dari luar DKI juga kita terima. Cek kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2025 diperbolehkan melakukan pemeriksaan kesehatan hingga April 2025 mendatang. Program ini ditargetkan untuk menyasar 280 juta penerima dengan total anggaran mencapai 4,7 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau program makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Prabowo turun langsung ke pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 1 dan SDN 2 Kedung Jaya 2 Bogor. Kedatangan Presiden Prabowo yang mendadak ini disambut antusias oleh warga dan para pelajar di SDN 1 dan SDN 2 Bogor. Rombongan Presiden tiba di SD Negeri Kedung Jaya pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mantan Dirjen Kopassus ini didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Inspeksi mendadak dilakukan untuk memastikan implementasi distribusi berjalan dengan baik dan lancar di kedua SDN yang lokasinya berdekatan. Di kesempatan itu, Presiden Prabowo sempat melayani siswa dan siswi, warga yang ingin bersalaman dan bersuah foto. Mantan Menteri Pertahanan itu menyempatkan diri untuk duduk di bangku guru agar tidak mengganggu proses belajar mengajar anak-anak di kelas. Usai meninjau sekolah, Presiden Prabowo kembali menyapa, bersuah foto bersama warga dan para pelajar, serta melayani permintaan tanda tangan di sepatu dari beberapa siswa, hingga meninggalkan lokasi makan siang bergizi di Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melanjutkan lawatan ke Arab Saudi. Megawati akan melaksanakan ibadah umroh bersama putra-putrinya Muhammad Rizky Pratama dan Puan Maharani. Setelah melakukan kunjungan di Roma dan Vatikan juga bertemu Paus Fransiskus, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Arab Saudi. Rombongan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah hari Senin. Megawati didampingi putranya Muhammad Rizky Pratama serta putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Kedatangan Megawati disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron Ambari, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, dan Dubes Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi. Rencananya Megawati beserta keluarga akan melaksanakan ibadah umroh dan ziarah di makam Rasulullah di Masjid Nabawi, Madinah. Ya, saya kira sebagai seorang muslimah, Ibu Mega sangat memahami bahwa melaksanakan ibadah umroh ini adalah satu ibadah sunnah yang penuh barokah, penuh rahmah, dan saya kira Ibu Mega akan berdoa di Mekah Al-Mukarramah ini, khususnya pada saat melaksanakan ibadah umroh. Megawati terakhir kali ke Tanah Suci pada tahun 2012 saat melaksanakan ibadah haji bersama almarhum suaminya, Muhammad Taufik Kemas. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mantan Menteri BUMN Rini Sumarno diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan Inti Alasindo Energy. Ibu sehat? Sehat, Bu. Makan semua, Ibu. Sama senyumnya, Bu. Bu, dikasih sama, Bu, diperiksa, Bu. Apa? Bu, diperiksa sama Rini Sumarno mengaku hanya dikonfirmasi perihal Direktur Utama dan Program PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Rini juga menyinggung soal pertanyaan saat PGN diakuisisi oleh Pertamina. Yang menegaskan akuisisi tersebut sesuai dengan program pemerintah. KPK belum membeberkan materi yang hendak didalami lewat pemeriksaan saksi tersebut. Sebelumnya KPK menyidik jual beli gas di PGN karena mengendus kerugian keuangan negara. Dugaan kerugian keuangan negara tersebut masih didalami, namun estimasi awal menembus ratusan miliar rupiah. Pemirsa, jelang bulan Ramadan banyak amalan yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah puasa sunnah Ayyamul Bid yang juga bertepatan dengan Nisfu Syaban. Selain menjadi malam istimewa kedua setelah Lailatul Qadar, berpuasa bertepatan dengan malam Nisfu Syaban menjadi waktu mustajab dikabulkannya segala doa. Bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Umat muslim di seluruh dunia pun bersiap menyambut Ramadan. Ada sejumlah amalan yang juga bisa Anda jalankan. Salah satunya puasa sunnah Ayyamul Bid yang bertepatan dengan Nisfu Sa'ban. Ayyamul Bid memiliki arti hari-hari putih atau hari-hari terang karena bertepatan dengan bulan purnama bersinar cerah. Puasa ini juga menjadi amalan ibadah yang dilakukan layaknya puasa setahun. Di bulan Februari 2022 ini, puasa Ayyamul Bid berbarengan dengan Nisfu Sa'ban sehingga pahala yang didapat akan dilipat gandakan. Ya, adapun kalau kita kaitkan dengan bulan Sya'ban, ya karena memang Nisfu Sa'ban juga jatuhnya pada pertengahan, sehingga akan lebih pas juga kita mengisi Nisfu Sa'ban siangnya dengan berpuasa. Maka ada hadis yang dinilai dhaif, qumu lailaha wa sumu naharoha. Dirikanlah ibadah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Itu bisa dipahamin sebelumnya berarti tanggal 14 atau juga setelahnya tanggal 15 atau lebih bagus lagi 13, 14, 15 berpuasa. Syaban juga bulan yang bagus ya, yang baik, yang dilipat gandakan pahalanya gitu ya. Mungkin kalau misalkan emang bisa ya akan dilaksanakan gitu ya, supaya kita dapat pahalanya banyak, supaya menyambut Ramadan juga. Harusnya emang kalau misalnya setiap bulan aja 13, 14, 15 itu udah puasa, tambah lagi Senin Kamis. Jadi sebenarnya udah lebih dari 10 hari kali ada yang bertepatan juga sih. Cuman memang harusnya kita puasa sebanyak itu gitu supaya badan itu sehat ya. Allah sudah turunkan seperti itu gitu. Harusnya memang ya muslim menjalani itu gitu. Puasa ini bisa Anda lakukan mulai Rabu 12 Februari mendatang. Pemirsa, puasa Ayyamul Bid menjadi puasa sunnah bagi umat Islam. Puasa Ayyamul Bid dapat dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah. Puasa Ayyamul Bid di Februari 2025 ini menjadi momen spesial karena bertepatan dengan Nisfu Syaban, sehingga ini menjadi momen bagi umat Islam dalam meraih ladang pahala. Dari Jakarta, Dilamia Lia, Tri Julianti, iNews melaporkan. Rebel Music menggandeng Indosat sebagai platform musik yang mengusung AI pertama di Indonesia. Dengan fitur AI, para penikmat musik bisa mencari rekomendasi lagu sesuai dengan suasana hati. Treble Music Indonesia, satu-satunya platform musik yang pertama kali menggunakan fitur AI, menjalin kerjasama dengan Indosat untuk memberikan pengalaman baru bagi para penikmat musik untuk menemukan musik rekomendasi sesuai dengan suasana hati mereka.
Treble Music Indonesia bersama Indosat memiliki komitmen dan semangat yang sama dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Treble Music ingin memperkenalkan dan menjangkau lebih banyak masyarakat dalam penggunaan AI untuk hiburan musik seperti membuat playlist sesuai permintaan, membuat lirik lagu, hingga berdiskusi seputar musik dalam satu aplikasi yang sama. Indosat merupakan satu-satunya mobile carriers yang sangat fokus terhadap AI. Dan saat ini Treble Max juga adalah satu-satunya musik aplikasi berbasis AI yang bisa menghadirkan pilihan lagu dengan mudahnya sesuai dengan mood ataupun keinginan daripada users untuk segera menghadirkan lagu-lagu pilihan terbaik. Indosat sendiri sebenarnya punya tujuan yang kita lihat visi misinya sama nih sama Treble, di mana kita mau mengembangkan AI sebagai salah satu teknologi yang mau kita jadiin competitive advantage gitu ya di market gitu. Nah, kita lihat karena visinya sama dan Treble itu satu-satunya partner yang punya teknologi si Treble Max AI. Selain itu, pengguna Indosat juga sangat dimudahkan untuk mendapatkan fitur Treble Music dengan merogoh kocek mulai dari Rp2.000 untuk bisa mendengarkan lagu favorit secara offline. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan. PT MNC Life Assurance dan Bank BPD Bali resmi berkolaborasi menghadirkan program asuransi jiwa kredit bagi nasabah Bank BPD Bali. Program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan bagi nasabah Bank BPD Bali yang memiliki fasilitas kredit. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara MNC Life dan Bank BPD Bali di gedung MNC Bank Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Program asuransi jiwa kredit tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan nasabah Bank BPD Bali yang memiliki fasilitas kredit. Dengan adanya program tersebut, sisa kredit nasabah akan dilunasi apabila terjadi resiko meninggal dunia dan cacat tetap sebelum kewajiban kreditnya terpenuhi, sehingga keluarga nasabah tidak terbebani oleh kewajiban finansial yang tersisa. Dari unit-unit lain Pak di MNC Group, khususnya MNC Capital yang memiliki layanan jasa keuangan lain sangat antusias untuk mengembangkan usaha dan bersinergi dengan BPD Bali, karena BPD Bali adalah salah satu BPD yang tumbuhnya sangat baik sekali dengan aset yang semakin besar. Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi ini supaya kita bisa mendatangkan manfaat kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Fungsi dari asuransi adalah pengalihan risiko. Untuk itu kali ini kita bekerjasama dengan BPD Bali untuk mengalihkan risiko kredit nasabah BPD Bali kepada MNC Life. Kami berharap kerjasama ini bisa memperluas cakupan BPD Bali dan juga MNC Life. Bank BPD Bali sambut baik kerjasama yang saling menguntungkan demi kemajuan masyarakat Bali. Dan kerjasama ini tidak berhenti di sini dan kami terus akan memperluas lagi kerjasama-kerjasama lain, tentunya dalam rangka peningkatan kapasitas bisnis Bank BPD Bali yang selama ini kinerja kami bisa tumbuh positif dengan laba tumbuh hampir 19%. Tentunya tahun 2025 pemegang saham mengharapkan pertumbuhan ini bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan. Dengan adanya kolaborasi antara MNC Life dan Bank BPD Bali merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan MNC Life dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar News pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Raisa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.